Ini adalah cerita tentang burung elang putih ini meminta tolong pada gadis desa ini. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Kabut pagi masih menggantung rendah di desa Watuagung ketika Lisa melangkah keluar dari gubuk kecil berdinding bambu. Udara dingin menusuk kulit, namun ia sudah terbiasa. Setiap pagi selalu dimulai dengan rutinitas yang sama, menimba air dari sumur tua, menyiapkan bubur sederhana, lalu membantu ibunya yang terbaring lemah di sudut rumah. Gubuk itu berdiri di tepi desa, seakan sengaja dijauhkan dari keramaian. Atapnya bocor di beberapa bagian, lantainya tanah padat yang selalu lembab saat hujan turun. Namun bagi Lisa, tempat itu adalah satu-satunya rumah yang ia miliki sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu akibat tertimpa pohon saat bekerja di hutan. Ibunya, Bu Sari, tersenyum lemah ketika Lisa menyodorkan semangkuk bubur hangat. "Maaf, Nak. Ibu belum bisa membantu apa-apa," ucapnya lirih. Lisa menggeleng cepat. "Tidak apa-apa, Bu." Lisa kuat. Namun di balik senyumnya, Lisa menyimpan kelelahan yang dalam. Sejak kecil ia memikul tanggung jawab yang terlalu berat untuk usianya. Setiap hari ia bekerja di ladang milik orang desa, menyiangi rumput, memetik hasil kebun, apapun asal bisa mendapatkan upah sekadar beras atau uang receh. Sayangnya, kerja keras Lisa seringkali dibalas dengan hinaan. "Buat apa rajin? Tetap saja anak miskin," kata sebagian warga. Ada pula yang berbisik bahwa keluarga Lisa membawa sial. Sejak ayahnya meninggal, banyak orang menjauh. Lisa tumbuh dengan rasa sepi, tetapi tidak pernah membiarkan hatinya menjadi pahit. Setelah memastikan ibunya tertidur kembali, Lisa mengikat rambutnya dengan kain lusuh dan memanggul keranjang bambu. Hari itu ia harus mengambil kayu bakar di hutan, satu-satunya cara agar ia bisa memasak malam nanti. Hutan di belakang desa bukanlah hutan biasa. Warga percaya hutan itu dijaga oleh makhluk tak kasat mata. Banyak yang takut masuk terlalu jauh. Namun Lisa sudah hafal setiap jalan setapak, setiap suara dedaunan, dan setiap bisikan angin. Langkahnya pelan, penuh kehati-hatian. Cahaya matahari menembus sela pepohonan tinggi, menciptakan bayangan panjang di tanah. Burung-burung berkicau, namun entah mengapa pagi itu terdengar lebih sunyi dari biasanya. Lisa berhenti sejenak ketika mendengar kepakan sayap besar di kejauhan. Ia menengadah. Di langit biru pucat, sesuatu melintas cepat, putih, besar, dan berkilau sesaat diterpa cahaya matahari. Jantung Lisa berdegup kencang. "Elang," gumamnya. Tak pernah sebelumnya ia melihat elang berwarna putih bersih. Biasanya elang di sekitar desa berwarna coklat gelap. Lisa memucek matanya, mengira itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia melanjutkan berjalan, mengumpulkan ranting-ranting kering. Namun perasaan aneh mulai menyelimuti dadanya. Seolah-olah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Angin mendadak bertiup lebih kencang. Dedauan bergemerisik, dan burung-burung kecil beterbangan menjauh. Langit yang semula cerah perlahan tertutup awan tipis. Lisa merasa gelisah. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan, seperti benda besar jatuh menembus ranting-ranting pohon. Braa! Tanah bergetar. Lisa tersentak dan refleks mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Ia memegang dada, mencoba menenangkan diri. Apa itu? Dengan langkah ragu, Lisa mendekati sumber suara. Di balik semak belukar, sesuatu bergerak pelan. Daun-daun bergetar, disertai suara napas berat. Ketika Lisa menyingkap semak itu, ia terpaku. Di hadapannya tergeletak seekor elang putih besar.
Sayap kirinya terbuka lemah, berlumuran darah. Bulu-bulunya yang indah kotor oleh tanah dan dedaunan. Matanya yang tajam menatap Lisa, bukan dengan amarah, melainkan dengan kesakitan yang dalam. Lisa mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Elang? Makhluk itu mengangkat kepalanya sedikit, lalu menjatuhkannya kembali ke tanah. Nafasnya tersengal. Tak ada gerakan menyerang, tak ada tanda kebuasan. Yang ada hanyalah permohonan. Hati Lisa tercekik. Ketakutan bercampur iba memenuhi dadanya. Ia tahu betul, elang adalah hewan buas. Satu kesalahan kecil bisa merenggut nyawanya. Namun entah mengapa, kakinya tak mau bergerak menjauh. Ia teringat ibunya yang sakit. Ia teringat dirinya sendiri yang sering dipandang rendah. Rasa sakit di mata elang itu terasa begitu manusiawi. "Kenapa kamu di sini?" bisiknya tanpa sadar. Pada detik itu, angin berhenti bertiup. Hutan seakan menahan napas. Lalu, sebuah suara bergema lembut di dalam kepala Lisa. "Tolong aku." Lisa tersentak. Matanya membelalak. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada orang lain. Hanya dirinya dan elang putih itu. "Si siapa?" Suaranya bergetar. Elang itu menatapnya lebih dalam. Cahaya aneh memancar samar dari matanya. Bukan suara dari luar, melainkan dari dalam hati Lisa sendiri. Ketakutan terbesar Lisa adalah berbuat salah. Namun ketakutan terbesarnya yang lain adalah menutup mata terhadap penderitaan. Dengan tangan gemetar, ia berlutut di hadapan elang putih itu. "Kalau aku menolongmu," ucapnya pelan, hampir menangis, "apa aku akan celaka?" Elang itu perlahan mengangguk, atau setidaknya begitulah yang Lisa rasakan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, setetes darah menetes dari sayap elang ke tanah, disusul erangan lirih. Hati Lisa runtuh. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, keajaiban besar baru saja memilihnya. Lisa masih berlutut di tanah hutan yang lembab. Jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa di telinganya sendiri. Elang putih itu terbaring hanya beberapa langkah darinya. Tubuhnya besar dan gagah meski kini dalam keadaan terluka. Darah menodai bulu-bulu putihnya yang seharusnya berkilau indah. Untuk beberapa saat, Lisa hanya memandang. Ketakutan menahannya untuk bergerak. Nalurinya berkata untuk lari, kembali ke desa, berpura-pura tak pernah melihat apapun. Namun suara itu, suara yang tadi bergema di dalam kepalanya, masih terasa jelas, seolah berdenyut bersama detak jantungnya. "Tolong aku." Lisa menelan ludah. Tangannya mengepal, lalu terbuka kembali. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku tidak tahu harus bagaimana," ucapnya lirih, suaranya bergetar. "Aku cuma gadis desa. Aku tidak punya apa-apa." Elang putih itu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang tajam kini terlihat redup, namun tetap memancarkan cahaya lembut. Sayapnya bergerak sedikit, seolah mencoba bangkit, tetapi tubuhnya langsung terjatuh kembali ke tanah. Dari paruhnya terdengar erangan pelan, bukan raungan binatang buas, melainkan rintihan makhluk yang menahan sakit. Lisa terkejut. Refleks, ia maju selangkah, lalu berhenti. "Apa kau bisa mengerti aku?" tanyanya ragu. Tak ada suara keluar dari paruh elang itu. Namun sesaat kemudian, suara lembut kembali menggema di dalam kepala Lisa, lebih jelas dari sebelumnya. "Aku mengerti hatimu, Lisa."
Nama itu membuat Lisa membeku. Kau tahu namaku?" bisiknya, nyaris tak percaya. Elang putih itu menatapnya dalam-dalam. Angin sepau-sepau tiba-tiba berhembus, menggerakkan dedaunan di sekitar mereka. Cahaya matahari yang menembus celah pepohonan jatuh tepat ke tubuh elang itu, membuat bulu putihnya berkilau samar. "Aku telah lama mengawasimu." Lisa merasakan tengkuknya meremang. Jantungnya berdegup semakin cepat, bukan hanya karena takut, tetapi karena rasa takjub yang sulit dijelaskan. Selama ini, ia selalu merasa sendiri. Tak pernah terpikir olehnya bahwa ada makhluk, apalagi dari langit, yang memperhatikannya. "Mengawasiku? Untuk apa?" tanyanya pelan. "Karena hatimu bersih." Kata-kata itu menghantam perasaan Lisa. Selama ini, tak pernah ada yang memujinya. Yang ia dengar hanyalah hinaan dan cemoohan. Mendengar hal itu dari makhluk seagung elang putih membuat matanya panas. "Tapi aku tidak istimewa," katanya cepat, seolah takut pujian itu lenyap. "Aku miskin. Aku lemah. Aku bahkan tak bisa melindungi ibuku dengan baik." Elang putih itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih dalam dan berat. "Kekuatan sejati bukanlah pada apa yang kau miliki, tetapi pada apa yang kau pilih untuk lakukan saat tak ada yang melihat." Lisa menunduk. Kata-kata itu terasa seperti cermin yang memantulkan seluruh hidupnya. Ia teringat setiap kali ia memilih berbagi makanan meski perutnya sendiri lapar, setiap kali ia menolong orang yang bahkan tak pernah bersikap baik padanya. Perlahan, Lisa memberanikan diri untuk mendekat. Ia berlutut di sisi elang putih itu, cukup dekat hingga bisa melihat luka di sayapnya dengan jelas. Sayap itu robek oleh sesuatu yang tajam, mungkin perangkap pemburu. Darah masih mengalir, meski tak deras. "Siapa yang melakukan ini?" tanya Lisa, amarah kecil mulai muncul di dadanya. Manusia yang dibutakan oleh keserakahan. Lisa mengepalkan tangan. Ia tahu benar ada pemburu liar di sekitar hutan ini. Beberapa kali warga desa membanggakan hasil buruan mereka, tak peduli apakah itu melanggar hukum alam atau tidak. "Kau harus dirawat," kata Lisa mantap, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kalau dibiarkan, lukamu bisa semakin parah." Ia menoleh ke sekeliling. Hutan masih sunyi. Tak ada tanda-tanda orang lain. Namun Lisa sadar, membawa elang sebesar ini ke desa adalah hal mustahil. Ia akan langsung dicurigai, atau lebih buruk, elang itu akan dibunuh. "Aku punya gubuk kecil di tepi hutan," katanya ragu, lalu menatap mata elang itu. "Tempatnya tersembunyi. Aku bisa merawatmu di sana, kalau kau mau." Elang putih itu menatapnya lama, seolah menimbang keputusan yang akan mengubah banyak hal. Lalu, perlahan, ia mengangguk. "Aku mempercayaimu." Kata-kata itu terasa berat, penuh tanggung jawab. Lisa menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, sejak detik itu, ia tak bisa mundur. Dengan hati-hati, Lisa mengikat kain panjang yang ia bawa sebagai pengikat kayu bakar, lalu menggunakannya untuk menopang sayap elang yang terluka. Elang itu meringis, tetapi tidak melawan. Ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari yang Lisa bayangkan, namun entah bagaimana, ia menemukan kekuatan untuk membantu makhluk itu berdiri. Langkah demi langkah, mereka bergerak perlahan menyusuri hutan. Keringat dingin mengalir di pelipis Lisa. Setiap suara ranting patah membuatnya menoleh waspada. Bayangan pemburu dan warga desa yang kejam terus menghantui pikirannya. Sesampainya di gubuk tua peninggalan ayahnya, Lisa menghela napas lega. Tempat itu sudah lama tak digunakan,
tertutup semak dan nyaris terlupakan. Ia membuka pintu kayu yang berderit, membiarkan elang putih itu masuk dan beristirahat di atas hamparan jerami kering. Lisa segera mengambil air bersih dan ramuan daun yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka kecil. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan darah di sayap elang itu. Anehnya, setiap kali ia menyentuh bulu putih tersebut, ada rasa hangat menjalar ke dadanya, tenang dan menenangkan. "Kau pasti kesakitan," bisiknya. "Rasa sakit ini tidak seberapa," jawab suara itu. "Yang lebih berat adalah beban yang akan kau tanggung setelah menolongku." Lisa berhenti sejenak. "Maksudmu?" Elang putih itu menatapnya penuh arti. "Jika manusia mengetahui keberadaanku, mereka akan datang. Dan keajaiban yang lahir dari kebaikan bisa berubah menjadi petaka." Lisa menelan ludah. Ia menatap tangannya sendiri yang kotor oleh darah dan tanah. "Aku tidak menyesal," katanya akhirnya, dengan suara pelan namun tegas. "Kalau ini memang takdirku, aku akan menjalaninya." Untuk pertama kalinya, elang putih itu tersenyum, bukan dengan paruh, tetapi dengan cahaya lembut yang memancar dari seluruh tubuhnya. Di luar gubuk, angin kembali berhembus. Awan bergerak perlahan di langit. Alam seolah menyaksikan perjanjian sunyi antara gadis desa dan makhluk langit. Dan tanpa disadari Lisa, keajaiban yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam turun perlahan di tepi hutan. Gubuk tua peninggalan ayah Lisa hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Bayangan api menari di dinding bambu, menciptakan siluet aneh yang bergerak seiring hembusan angin. Lisa duduk bersila di lantai tanah, tak jauh dari tempat elang putih itu berbaring. Ia tak berani tidur. Setiap beberapa menit, matanya melirik ke arah elang putih, memastikan makhluk itu masih bernapas. Sayapnya yang terluka kini telah dibalut kain bersih, meski noda darah masih terlihat samar. Tubuh elang itu naik turun pelan, napasnya berat namun teratur. Lisa menarik napas panjang. Baru hari itu ia menyadari betapa sepinya gubuk itu. Biasanya ia datang hanya siang hari untuk menyimpan alat atau beristirahat sebentar. Malam di sini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dalam, seakan hutan sedang menyimpan rahasia besar. "Kau? Apakah lukamu sudah agak membaik?" tanya Lisa pelan, memecah keheningan. Elang putih membuka matanya perlahan. Cahaya lembut memancar dari sorotnya, menerangi wajah Lisa yang lelah. "Berkat tanganmu, lukaku tak lagi seburuk sebelumnya." Lisa tersenyum kecil. Ada kelegaan di dadanya, meski rasa takut belum sepenuhnya pergi. "Aku tidak tahu apakah caraku benar," katanya jujur. "Aku hanya memakai ramuan daun yang biasa dipakai orang desa." "Yang menyembuhkan bukan hanya ramuan itu," jawab elang putih, "melainkan niat di baliknya." Lisa terdiam. Ia teringat kembali ucapan elang itu sebelumnya, tentang hatinya yang bersih. Kata-kata itu masih terasa asing baginya. Di luar, suara serangga malam mulai terdengar. Angin menyusup melalui celah dinding, membawa aroma tanah basah. Lisa merapatkan selendangnya, lalu menatap elang putih dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. "Kau bilang, manusia yang serakah melukaimu," ucapnya perlahan. "Siapa sebenarnya dirimu?" Elang putih terdiam cukup lama, seolah menimbang apakah rahasia itu layak diungkapkan. Lalu, suaranya kembali terdengar, lebih dalam dan bergema. "Aku bukan sekadar burung." Lisa menahan napas. "Aku adalah penjaga keseimbangan alam, utusan langit yang menjaga hutan, gunung, dan segala kehidupan di sekitarnya." Jantung Lisa berdegup kencang.
Kata-kata itu terasa seperti dongeng yang sering diceritakan orang tua pada anak-anak tentang makhluk penjaga alam. Ia tak pernah benar-benar percaya sampai sekarang. "Jadi, kau makhluk dari langit?" tanyanya ragu. "Aku berasal dari tempat yang lebih tinggi dari yang bisa kau lihat, namun lebih dekat dari yang kau bayangkan." Lisa mengusap lengannya sendiri. Merinding. "Lalu, kenapa kau memilihku?" tanyanya, suara lirih namun penuh pertanyaan. "Masih banyak orang di desa yang lebih kuat, lebih berani." Elang putih menatapnya dalam-dalam. Cahaya di matanya seakan menembus hingga ke relung hati Lisa. Karena hanya sedikit manusia yang mau menolong tanpa berharap imbalan. Lisa menunduk. Pipinya terasa hangat. Ia teringat bagaimana ia bahkan tak sempat berpikir tentang bahaya ketika melihat elang itu terluka. Hatinya bergerak begitu saja. "Apa yang akan terjadi padaku setelah ini?" tanyanya kemudian. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Lampu minyak berkedip, hampir padam, lalu kembali menyala. "Hidupmu tak akan lagi sederhana," jawab elang putih akhirnya. "Menolongku berarti mengikat takdirmu dengan takdirku." Lisa menggenggam kain di pangkuannya. Ada rasa takut yang merayap, tetapi juga rasa penasaran yang aneh. "Mengikat takdir," ulangnya. "Jika aku selamat, dunia di sekitarmu akan berubah. Jika aku binasa, malapetaka akan mengikuti." Lisa mengangkat wajahnya, matanya membelalak. "Malapetaka?" Elang putih mengangguk perlahan. "Keseimbangan alam rapuh. Banyak manusia telah melanggar batas. Luka di tubuhku adalah tanda awal." Lisa terdiam lama. Ia teringat hutan yang mulai gundul, sungai yang kerap tercemar, dan pemburu-pemburu yang tak kenal ampun. Semua itu kini terasa terhubung dengan keberadaan elang putih ini. Di tengah percakapan mereka, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Lisa tersentak. Ia berdiri refleks, memadamkan lampu minyak hingga gubuk hanya diterangi cahaya bulan yang menyelinap melalui celah dinding. "Ada orang," bisiknya panik. Elang putih mengangkat kepalanya, sorot matanya berubah tajam. "Mereka mencariku." Jantung Lisa berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah bambu. Di kejauhan, ia melihat dua sosok pria membawa obor, menyusuri tepi hutan. Salah satunya membawa senapan di bahu. "Pemburu," gumam Lisa. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Jika mereka menemukan gubuk ini, segalanya akan berakhir. Elang putih mengepakkan sayapnya sedikit, menahan rasa sakit. Seketika, cahaya samar memancar dari tubuhnya, menyebar perlahan ke sekeliling gubuk. "Tenang," katanya. "Aku akan menyamarkan tempat ini." Lisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika cahaya itu menyatu dengan bayangan malam. Dari luar, gubuk itu tampak seperti tumpukan semak tua yang tak terawat. Suara langkah kaki pemburu semakin dekat, lalu berhenti. "Sepertinya cuma hutan kosong," terdengar salah satu dari mereka berkata. "Ya, tidak ada apa-apa di sini," sahut yang lain. Langkah kaki itu menjauh. Lisa menutup mulutnya, menahan napas. Air mata mengalir tanpa ia sadari, campuran lega dan ketakutan yang mendalam. Setelah semuanya benar-benar sunyi, Lisa terduduk lemas di lantai. "Aku hampir saja," ucapnya gemetar. Elang putih menatapnya dengan sorot penuh makna. "Inilah sebabnya rahasia ini harus kau jaga." Lisa mengangguk pelan. Malam itu, ia menyadari satu hal, ia bukan lagi sekadar gadis desa miskin.
Ia kini adalah penjaga sebuah rahasia besar, rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan banyak kehidupan. Dan di kejauhan, tanpa ia ketahui, takdir telah mulai bergerak. Pagi datang dengan cara yang berbeda di desa Watu Agung. Kabut yang biasanya tipis kini turun lebih tebal, menyelimuti ladang dan rumah-rumah bambu seperti selimut dingin. Ayam-ayam berkokok lebih pelan, seolah ikut merasakan keganjilan yang tak terlihat. Lisa melangkah pulang dari gubuk tua dengan hati berdebar, matanya terus mengawasi sekitar. Malam sebelumnya nyaris tak ia lewati dengan tidur. Bayangan obor para pemburu masih menghantui pikirannya. Meski elang putih telah menyamarkan gubuk itu, Lisa tahu bahaya belum benar-benar pergi. Saat memasuki desa, beberapa warga menoleh ke arahnya. Tatapan itu berbeda dari biasanya. "Lisa, kamu dari mana pagi-pagi begini?" tanya Bu Ratmi, tetangga yang dikenal paling suka bergosip. Lisa tersenyum tipis. "Dari hutan, Bu. Mengambil kayu bakar." Bu Ratmi menyipitkan mata. "Aneh. Pagi ini ladang Pak Lurah tiba-tiba basah, padahal semalam tidak hujan." Lisa terdiam sesaat. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Apalagi," lanjut Bu Ratmi, menurunkan suaranya, "katanya ada cahaya putih terlihat di hutan semalam." Beberapa warga lain mulai mendekat, telinga mereka tajam mendengar pembicaraan itu. "Ah, mungkin cuma petir," sahut Lisa cepat, mencoba terdengar biasa. "Awan memang tebal semalam." Bu Ratmi mengangguk ragu, lalu berlalu. Namun bisikan-bisikan kecil mulai terdengar di belakang Lisa. Ia bisa merasakan kecurigaan itu menempel seperti bayangan. Lisa mempercepat langkah menuju rumah. Di ladang-ladang yang ia lewati, sesuatu benar-benar terasa berbeda. Tanah yang kemarin retak kini lembab. Daun-daun tanaman tampak lebih hijau. Bahkan bunga liar di pinggir jalan terlihat segar, seolah baru saja disiram hujan. "Ini tidak mungkin," gumam Lisa. Saat ia tiba di gubuk kecilnya, ibunya duduk bersandar di dinding, wajahnya tampak sedikit lebih cerah dari biasanya. "Lisa," panggil Bu Sari lembut. "Aneh sekali. Tadi pagi ibu bisa bernapas lebih lega." Lisa membeku. "Benarkah, Bu?" Bu Sari mengangguk pelan. Entah kenapa, padahal biasanya dada ibu terasa sesak. Hati Lisa bergetar. Ia teringat cahaya yang memancar dari tubuh elang putih semalam. Kata-kata tentang keseimbangan alam terngiang kembali di kepalanya. "Bu, istirahat saja," kata Lisa lembut, menahan air mata. "Lisa akan cari air." Saat Lisa keluar rumah, suasana desa semakin ramai. Orang-orang berkumpul di dekat balai desa. Ia melihat Pak Lurah berdiri dengan wajah serius, sementara seorang pria bertubuh tinggi dengan sorot mata tajam berdiri di sampingnya. Pria itu adalah Surya, pemburu yang namanya sudah lama dikenal. Ia bukan orang desa, tetapi sering keluar masuk hutan dengan senjata di pundaknya. Banyak warga menghormatinya karena ia sering membawa hasil buruan besar. Namun bagi Lisa, ada sesuatu yang dingin dari tatapan pria itu. "Ada apa ini?" tanya seorang warga. Surya melangkah maju. Suaranya berat dan penuh keyakinan. "Semalam, aku melihat sesuatu di hutan." Warga mulai berbisik. "Seekor elang putih," lanjut Surya. "Bukan elang biasa. Besar. Bersinar." Jantung Lisa seperti berhenti berdetak. "Itu makhluk langka," kata Surya lagi, matanya menyapu kerumunan. "Jika tertangkap, harganya sangat mahal. Tapi lebih dari itu,
Makhluk seperti itu sering dikaitkan dengan kekuatan aneh. Pak Lurah mengangguk pelan. Beberapa warga memang melaporkan hal aneh pagi ini. Ini bukan kebetulan, tegas Surya. Ada yang menyembunyikannya. Lisa menunduk, mencoba menghindari tatapan siapapun. Tangannya gemetar. Siapapun yang terlibat, lanjut Surya, bisa membawa bencana bagi desa. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk. Beberapa warga langsung melirik Lisa, gadis desa yang sering masuk hutan, yang hidup menyendiri, yang selalu dianggap berbeda. Lisa memang sering ke hutan, bisik seseorang. Iya, dia tinggal paling dekat, sahut yang lain. Lisa menelan ludah. Kakinya terasa lemas. Tiba-tiba, suara petir bergemuruh di kejauhan, padahal langit cerah. Angin berembus kencang sesaat, membuat orang-orang terdiam. Surya mengangkat wajahnya ke langit, lalu tersenyum tipis. Lihat, alam sedang berbicara. Lisa tak tahan lagi. Ia berbalik dan berjalan cepat menjauh dari kerumunan. Ia tahu ia harus kembali ke gubuk tua, ke Elang Putih. Langkahnya menyusuri hutan terasa lebih berat dari biasanya. Setiap suara membuatnya menoleh. Ketika ia tiba, Elang Putih sudah duduk lebih tegak, meski sayapnya masih terbalut kain. Mereka mulai merasakan pengaruhku. Suara itu terdengar di benaknya. Mereka curiga, bisik Lisa cemas. Seorang pemburu bernama Surya, dia melihatmu. Elang Putih menatapnya tajam. Dia adalah manusia yang paling berbahaya. Lisa menelan ludah. Apa yang akan terjadi? Elang Putih mengepakkan sayapnya perlahan. Daun-daun di sekitar gubuk bergerak seakan menari. Keajaiban kecil tak bisa disembunyikan lama. Saat alam mulai sembuh, manusia akan mencari sumbernya. Lisa memejamkan mata. Aku hanya ingin ibuku sembuh, aku tidak ingin desa ini hancur. Kebaikanmu murni, jawab Elang Putih lembut. Namun dunia jarang membalas kebaikan tanpa ujian. Lisa membuka mata. Apa yang harus kulakukan? Elang Putih menatap ke arah langit yang tampak di antara pepohonan. Bersiaplah. Mulai hari ini, kau bukan hanya penjaga rahasia, kau adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Di kejauhan, suara anjing pemburu menggema. Lisa mengepalkan tangannya. Rasa takut masih ada, namun kini bercampur dengan tekad yang baru tumbuh. Ia tahu, badai besar sedang mendekat. Dan ketika badai itu datang, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu, hujan turun tanpa suara. Bukan hujan deras yang menggelegar, melainkan rintik halus yang jatuh perlahan, seolah langit sedang menangis diam-diam. Lisa duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Napas Bu Sari terdengar berat, tersendat, seakan setiap tarikan adalah perjuangan. Wajah ibunya pucat, bibirnya kering. Sejak sore, kondisinya memburuk. Tubuhnya panas, keringat dingin membasahi dahi. Lisa telah mencoba segala yang ia tahu. Ramuan daun, kompres air hangat, namun tak satu pun benar-benar membantu. Bu, bertahan ya, bisik Lisa dengan suara gemetar. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dalam hatinya, ketakutan tumbuh liar. Ketakutan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Bagaimana jika ibunya pergi seperti ayahnya? Bagaimana jika ia benar-benar sendirian di dunia ini? Air mata jatuh satu persatu ke punggung tangan Bu Sari. Lisa, suara ibunya lirih, hampir tak terdengar. Kalau ibu tidak ada. Jangan bilang begitu, Bu. Lisa memotong cepat.
Dadanya sesak. Lisa masih butuh ibu. Busari hanya tersenyum lemah, lalu matanya terpejam kembali. Napasnya semakin pelan. Lisa panik. Ia bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir di dalam gubuk sempit. Pikirannya kacau. Tak ada tabib yang bisa dipanggil malam-malam begini. Tak ada uang untuk membeli obat. Tiba-tiba, terlintas bayangan elang putih di benaknya. Jantung Lisa berdegup kencang. Tidak, aku tidak boleh, gumamnya. Ini terlalu berbahaya. Namun ketika ia menoleh kembali ke ibunya, napas yang semakin lemah, wajah yang semakin pucat, hatinya runtuh. Tanpa pikir panjang, Lisa mengambil selendang, menyelubungi tubuhnya, lalu berlari menembus hujan menuju hutan. Langkahnya terpeleset beberapa kali di tanah licin, namun ia terus berlari. Nafasnya terengah, kakinya gemetar, tapi tekadnya bulat. Sesampainya di gubuk tua, ia mendorong pintu dengan napas tersengal. Elang putih, panggilnya lirih namun penuh kepanikan. Elang putih itu mengangkat kepalanya. Matanya yang bercahaya menatap Lisa, seolah telah mengetahui segalanya. "Ibuku," suara Lisa pecah. "Tolong, ibuku sekarat." Hening sejenak memenuhi gubuk. Hujan di luar terdengar semakin jelas. Elang putih berdiri perlahan. Meski sayapnya belum sepenuhnya pulih, tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang menghangatkan ruangan. "Kau memanggilku bukan sebagai penjaga alam," suara itu bergema di benak Lisa, melainkan sebagai seorang anak. Lisa berlutut. Tangisnya pecah. "Aku mohon," katanya terisak. "Ambil apapun dariku. Aku tak peduli. Asal ibuku selamat." Elang putih menatapnya lama. Sorot matanya dalam, seolah membaca seluruh isi hatinya, ketulusan, ketakutan, dan cinta yang murni. Perlahan, elang putih mengibaskan sayap kanannya. Satu helai bulu putih bercahaya terlepas, melayang pelan di udara. Cahaya dari bulu itu lembut, hangat, dan menenangkan, seperti sinar bulan yang hidup. Lisa terperangah. "Bulu ini adalah bagian dari hidupku," ujar elang putih. "Gunakanlah dengan hati yang bersih. Letakkan di dada ibumu. Jangan ragu." Lisa menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima bulu itu. Hangatnya langsung meresap ke telapak tangannya, membuat jantungnya berdegup semakin kencang. "Terima kasih," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Tanpa membuang waktu, Lisa berlari kembali ke desa, menembus hujan dengan bulu bercahaya tersembunyi di balik genggamannya. Saat ia tiba di rumah, napas Busari terdengar semakin lirih. Lisa berlutut di samping ibunya, membuka selendang, lalu dengan hati-hati meletakkan bulu putih itu di dada ibunya. Detik pertama, tak terjadi apa-apa. Lisa menahan napas. Detik kedua, bulu itu mulai bersinar lebih terang. Detik ketiga, cahaya lembut menyebar, menyelimuti tubuh Busari. Udara di dalam gubuk terasa hangat, meski hujan dingin masih turun di luar. Lisa mundur satu langkah, matanya membelalak. Cahaya itu semakin kuat, namun tidak menyilaukan. Justru menenangkan, seperti pelukan hangat. Napas Busari yang semula tersendat mulai teratur. Dahi yang panas perlahan mendingin. "Bu?" panggil Lisa dengan suara bergetar. Kelopak mata Busari bergerak. Perlahan, terbuka. "Lisa," ucapnya, kali ini lebih jelas. "Ibu," merasa ringan sekali. Tangis Lisa pecah. Ia memeluk ibunya erat, tak peduli air mata dan cahaya bercampur di wajahnya.
Ibu sembuh. Ibu sembuh, bisiknya berulang kali, antara percaya dan tak percaya. Namun di saat yang sama, cahaya dari bulu putih itu menembus celah-celah gubuk, memancar ke langit malam. Dari kejauhan, cahaya itu terlihat jelas, seperti sinar bintang yang jatuh ke bumi. Di tepi desa, Surya berdiri di bawah hujan. Matanya menyipit menatap ke arah cahaya putih yang menjulang dari rumah Lisa. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Akhirnya, gumamnya, "Kau menunjukkan dirimu." Keesokan paginya, desa gempar. Kabar tentang Bu Sari yang tiba-tiba sembuh menyebar cepat. Orang-orang berbondong-bondong datang ke rumah Lisa. Ada yang penasaran, ada yang kagum, ada pula yang curiga. Katanya semalam ada cahaya dari rumah ini. Mustahil orang sakit separah itu sembuh dalam satu malam. Lisa berdiri di depan pintu, wajahnya tegang. Di balik punggungnya, bulu putih itu kini telah memudar, berubah menjadi abu halus yang hilang tertiup angin. Ibunya duduk tegak, tersenyum pada para tetangga. Namun Lisa bisa merasakan, sejak malam itu, segalanya telah berubah. Di kejauhan, suara langkah kaki pemburu mulai terdengar. Keajaiban pertama telah terjadi. Dan bersamanya, bahaya besar kini benar-benar terbangun. Desa Watwagung tak lagi sama sejak keajaiban itu terjadi. Pagi yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik. Orang-orang tak lagi berbicara tentang panen atau cuaca, melainkan tentang Lisa. Tentang cahaya putih yang keluar dari rumahnya. Tentang ibunya yang sembuh dalam semalam. Tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Lisa berjalan menunduk melewati jalan desa. Tatapan warga menusuk punggungnya seperti duri. Ada yang menatap kagum, ada yang takut, namun lebih banyak yang curiga. Dia pasti tahu sesuatu. Tidak mungkin gadis miskin seperti itu bisa mendatangkan keajaiban. Jangan-jangan dia bersekutu dengan makhluk gaib. Kalimat-kalimat itu berbisik di udara, menusuk telinga Lisa tanpa ampun. Tangannya mengepal, tetapi ia terus melangkah. Ia harus kuat, untuk ibunya, untuk rahasia yang ia jaga. Di balai desa, Surya berdiri di depan Pak Lurah dan beberapa warga berpengaruh. Senapan panjang tersampir di punggungnya. Matanya tajam, penuh keyakinan. Keajaiban tidak datang tanpa sebab, kata Surya lantang. Cahaya itu berasal dari hutan. Dan seseorang di desa ini menyembunyikan sumbernya. Siapa? Tanya seorang warga. Surya tersenyum tipis. Kalian semua tahu siapa yang paling sering keluar masuk hutan. Dan siapa yang rumahnya memancarkan cahaya semalam. Suasana hening. Nama Lisa tak perlu diucapkan. Pak Lurah menghela napas. Kalau memang ada makhluk berbahaya, kita harus bertindak. Demi keselamatan desa. Surya mengangguk. Malam ini, kita berburu. Keputusan itu menyebar cepat seperti api. Saat matahari mulai tenggelam, pria-pria desa berkumpul dengan obor, parang, dan senapan. Anjing-anjing pemburu menggonggong gelisah. Lisa mengetahui rencana itu dari Bu Ratmi, yang kali ini datang dengan wajah pucat. Lisa, mereka mau masuk hutan malam ini, bisiknya. Katanya, mencari sumber keajaiban. Dunia Lisa seakan runtuh. Tidak, gumamnya. Jantungnya berdegup liar. Aku harus pergi. Tanpa menunggu apapun, Lisa berlari menuju hutan. Senja belum sepenuhnya hilang, tetapi bayangan pepohonan sudah memanjang, menciptakan lorong gelap yang menakutkan. Sesampainya di gubuk tua,
ia terengah-engah. Elang putih sudah berdiri, seolah telah merasakan bahaya itu lebih dulu. Mereka datang, suara elang itu bergema di benak Lisa. Dan mereka tidak akan berhenti. Air mata menggenang di mata Lisa. "Ini salahku," ucapnya lirih. "Seandainya aku tidak memakai bulumu." "Jangan menyesal," jawab elang putih lembut namun tegas. Keajaiban memang selalu menuntut harga. Suara anjing terdengar semakin dekat. Gonggongan menggema di antara pepohonan, membuat bulu kuduk Lisa berdiri. "Pergilah," kata Lisa tiba-tiba, menatap elang putih dengan mata berkaca-kaca. "Terbanglah. Selamatkan dirimu. Biarkan mereka menangkapku kalau perlu." Elang putih menatapnya tajam. "Takdir kita telah terikat." Belum sempat Lisa menjawab, suara teriakan manusia terdengar. "Ada jejak di sini." Obor-obor mulai terlihat di kejauhan, cahaya jingga menari di antara batang pohon. Asap tipis menyusup ke udara malam. Elang putih mengepakkan sayapnya. Cahaya kuat memancar, berusaha menyamarkan gubuk seperti sebelumnya. Namun kali ini, cahayanya tak sekuat dulu. Luka di sayapnya belum sepenuhnya pulih. "Aku lemah," katanya lirih. "Dan mereka terlalu banyak." Lisa menelan ludah. Ketakutan menjalari seluruh tubuhnya, namun sebuah keputusan lahir dari lubuk hatinya. Ia melangkah keluar dari gubuk. "Berhenti!" teriak Lisa. Obor-obor berhenti bergerak. Para pemburu terkejut melihat gadis itu berdiri sendirian di tengah hutan. "Lisa!" Surya melangkah maju, senyum puas terukir di wajahnya. "Akhirnya kau menunjukkan diri." "Jangan masuk ke sini," kata Lisa tegas meski suaranya bergetar. "Tidak ada apa-apa di sini." Surya tertawa kecil. "Jangan bohong. Cahaya itu berasal dari sini. Kau menyembunyikan elang putih, bukan?" Warga mulai berbisik. Beberapa menatap Lisa dengan marah. "Kau membahayakan desa," teriak seseorang. "Aku tidak membahayakan siapapun," balas Lisa. "Keajaiban itu tidak jahat. Kalian yang serakah." Surya mengangkat senapannya sedikit. "Menyingkir, Lisa. Ini urusan kami." Lisa berdiri tegak. "Kalau kalian ingin elang itu, kalian harus melewati aku dulu." Keheningan menyelimuti hutan. Hanya suara hujan yang mulai turun kembali, perlahan namun pasti. Surya menyipitkan mata. "Kau berani melawan?" Lisa menelan rasa takutnya. "Aku hanya melindungi makhluk yang tak bisa melindungi dirinya sendiri." Saat itu, elang putih melangkah keluar dari gubuk. Tubuhnya yang besar terlihat jelas dalam cahaya obor. Sayapnya mengepak, menimbulkan angin kuat. Warga terperangah. "Subhanallah. Itu benar-benar ada." Namun kekaguman berubah menjadi kekacauan saat Surya berteriak, "Tembak!" Suara letusan senapan memecah malam. Lisa berteriak. Elang putih mengerang keras. Peluru mengenai bahu sayapnya. Darah memercik ke tanah. "Jangan!" Lisa berlari ke arah elang putih, berdiri melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Obor jatuh. Hujan turun lebih deras. Angin berputar kencang. Langit bergemuruh. Elang putih menatap Lisa dengan mata berkaca-kaca. "Kau tidak seharusnya berada di sini." "Aku tidak akan pergi," jawab Lisa, air mata bercampur hujan. "Jika kau mati, aku ikut mati." Kata-kata itu mengguncang alam. Petir menyambar,
menyinari hutan sejenak. Warga mundur ketakutan. Pohon-pohon bergoyang keras. Surya terjatuh, senapannya terlepas. Wajahnya pucat. "Apa yang telah kita lakukan?" bisik seorang warga. Elang putih merunduk, napasnya berat. Cahaya di tubuhnya meredup. "Waktuku hampir habis," katanya lirih pada Lisa. "Jika aku jatuh malam ini, keseimbangan akan runtuh." Lisa memeluk tubuh besar itu, menangis tersedu-sedu. "Apa yang harus kulakukan?" jeritnya putus asa. Elang putih menatap langit gelap. "Jika kau ingin menyelamatkan semuanya, bersiaplah untuk pengorbanan terbesar." Di kejauhan, guntur menggelegar lebih keras dari sebelumnya. Malam itu, pengkhianatan telah terjadi. Dan takdir Lisa kini melangkah menuju titik yang tak bisa diputar kembali. Hujan turun semakin deras, seakan langit ikut menangisi apa yang terjadi di hutan malam itu. Tanah berubah menjadi lumpur, obor-obor padam satu persatu, dan manusia-manusia yang datang dengan keserakahan kini berdiri gemetar dalam ketakutan. Lisa masih memeluk tubuh elang putih yang terluka parah. Darah hangat membasahi pakaiannya, bercampur dengan air hujan yang tak henti-henti mengalir dari rambut dan wajahnya. Napas elang itu berat, tersendat, dan setiap helaan terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. "Jangan pergi, tolong jangan pergi," isak Lisa lirih, hampir tak terdengar di tengah gemuruh hujan. Elang putih membuka matanya perlahan. Cahaya yang dulu terang kini hanya tersisa pijar redup, seperti bara yang hampir padam. "Lisa!" Suara itu terdengar sangat lemah, nyaris tenggelam dalam badai. "Dengarkan aku baik-baik." Lisa mengangguk cepat, air mata terus mengalir. Tangannya gemetar saat menggenggam bulu-bulu putih yang kini ternoda darah. "Apapun," katanya terisak. "Aku akan lakukan apapun." Elang putih menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajah gadis itu untuk selamanya. "Keajaiban terbesar tidak lahir dari kekuatan langit," katanya perlahan, "melainkan dari pengorbanan hati manusia." Lisa menggeleng. "Aku tidak mengerti. Jika aku mati malam ini, keseimbangan alam akan runtuh. Banjir, kekeringan, dan penyakit akan datang silih berganti." Lisa terdiam. Nafasnya tercekat. "Namun ada satu cara," lanjut elang putih. "Satu jalan yang hanya bisa ditempuh olehmu." "Jalan apa?" tanya Lisa dengan suara pecah. Elang putih menundukkan kepalanya, hampir menyentuh dahi Lisa. "Ikatan kita harus disempurnakan." Angin tiba-tiba berhenti. Hujan terasa melambat. Seolah alam memberi ruang bagi keputusan besar itu. "Disempurnakan, bagaimana?" Lisa berbisik. "Dengan pengorbanan." Kata itu menghantam hati Lisa seperti petir. "Pengorbanan apa?" tanyanya lagi, meski hatinya mulai memahami jawabannya. Elang putih menatapnya penuh belas kasih. "Jika kau menyerahkan hidupmu demi keseimbangan, aku akan bangkit. Dan dunia akan diselamatkan." Lisa membeku. Suara-suara di sekelilingnya seakan lenyap. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri, berdentum keras di telinganya. Hidupnya. Ia teringat ibunya, wajahnya yang mulai cerah setelah sembuh, senyumnya yang kembali hangat. Ia teringat gubuk kecil mereka, pagi-pagi dingin, dan hari-hari sederhana yang penuh perjuangan. Ia teringat mimpinya yang tak pernah sempat ia ucapkan, tentang kehidupan yang lebih baik, tentang hari tanpa hinaan. Air mata Lisa jatuh ke tanah. "Kalau aku mati, bagaimana dengan ibuku?" tanyanya lirih.
Elang putih terdiam sejenak. Ia akan hidup. Dan ia akan bangga padamu. Lisa memejamkan mata. Dadanya terasa sesak, namun anehnya, ada ketenangan yang perlahan merayap masuk. Ia membuka mata kembali dan menatap para warga desa yang berdiri di kejauhan. Wajah-wajah penuh penyesalan, ketakutan, dan kebingungan. Ia melihat Surya yang terduduk lemas, wajahnya pucat, senjatanya tergeletak tak berguna. Lisa berdiri perlahan, melepaskan pelukannya dari elang putih. "Berhenti," katanya lantang. Suaranya menggema, menembus hujan dan malam. Semua mata tertuju padanya. "Aku yang kalian cari," lanjut Lisa. "Jika memang harus ada yang disalahkan, itu aku." "Lisa, jangan!" teriak salah seorang warga. Ia menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang penuh kepasrahan namun juga keberanian. "Elang putih itu tidak jahat," katanya tegas. "Ia datang untuk menjaga keseimbangan. Kalianlah yang melanggarnya." Surya mencoba berdiri. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, gadis bodoh." Lisa menatapnya tanpa rasa takut. "Aku tahu persis." Ia melangkah kembali ke arah elang putih, lalu berlutut di hadapannya. "Aku siap," ucapnya pelan namun mantap. "Jika nyawaku adalah harga untuk menyelamatkan semua ini, aku ikhlas." Langit bergemuruh. Awan hitam berputar membentuk pusaran besar di atas hutan. Angin kencang bertiup, membuat pepohonan membungkuk. Cahaya putih mulai memancar dari tubuh elang putih, semakin lama semakin terang. Elang putih bangkit perlahan, meski lukanya masih terlihat. Cahaya dari tubuhnya menyelimuti Lisa, membuat gadis itu tampak bersinar di tengah badai. "Ketulusanmu melampaui takdir," suara elang putih menggema, kini terdengar di udara, bukan hanya di kepala Lisa. Warga desa berlutut satu persatu, tersadar akan kesalahan mereka. "Ampuni kami," terdengar isak tangis. Lisa menoleh ke arah desa, ke rumah kecilnya, ke arah ibunya yang kini sedang tertidur tanpa tahu apa yang terjadi. "Ibu, maafkan Lisa," bisiknya. Ia menutup mata. Cahaya putih menyilaukan menyelimuti seluruh hutan. Suara gemuruh berubah menjadi dentuman yang agung, seperti ribuan sayap mengepak bersamaan. Namun tepat saat cahaya itu mencapai puncaknya, elang putih menjerit keras. Cahaya berhenti. Lisa membuka mata, terkejut. Tubuhnya masih utuh. Ia masih hidup. Elang putih berdiri tegak, sayapnya terbentang penuh. Luka-lukanya lenyap. Bulu-bulunya kembali putih bersih, berkilau seperti salju di bawah matahari. Pengorbanan tidak selalu berarti kematian. Suara elang putih kini terdengar agung. Kadang, pengorbanan adalah kesediaan untuk menyerahkan segalanya, meski akhirnya tak diambil. Lisa terisak, tak percaya. "Hatimu telah membuktikan pilihanmu," lanjut elang putih. "Dan itu cukup." Langit mulai cerah. Hujan berhenti. Awan hitam terpecah, memperlihatkan sinar bulan yang terang. Warga desa menatap dengan mata berkaca-kaca. Surya menunduk, hancur oleh rasa bersalah. Lisa terduduk lemas. Tangisnya pecah, bukan karena takut, melainkan karena lega. Namun elang putih menatap ke arah langit, sorot matanya berubah serius. "Ini belum berakhir," katanya pelan. "Keajaiban besar baru akan terjadi." Angin kembali berhembus, membawa aroma tanah yang segar. Dan di saat itulah, semua orang merasakan satu hal yang sama. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang turun dari langit.
Langit yang sejak sore tampak kelabu kini berubah menjadi hitam pekat. Awan-awan tebal bergulung rendah, seolah menekan desa kecil itu dengan amarah yang telah lama dipendam. Angin berhembus kencang, membuat pepohonan di tepi hutan meliuk-liuk seperti sedang merintih kesakitan. Lisa berdiri di tengah lapangan desa, tubuhnya gemetar namun kakinya tetap menjejak tanah dengan teguh. Di hadapannya, Surya dan para pemburu mengacungkan senjata. Di belakangnya, tergeletak burung elang putih dengan sayap robek dan napas yang kian melemah. Berhenti, suara Lisa pecah, nyaris tenggelam oleh gemuruh angin. Kalau kalian ingin membunuhnya, bunuh aku lebih dulu. Kata-kata itu membuat warga desa terdiam. Tak ada yang menyangka gadis yang selama ini mereka anggap lemah dan tak berarti, kini berdiri menantang ketakutan mereka sendiri. Surya tertawa sinis. Kau sudah gila, Lisa. Makhluk itu bukan penolong. Dia pembawa petaka. Saat Surya mengangkat senjatanya, tiba-tiba tanah bergetar hebat. Retakan kecil muncul di bawah kaki warga, membuat mereka berteriak panik dan mundur beberapa langkah. Langit memancarkan kilatan cahaya putih menyilaukan, bukan petir, melainkan cahaya yang terasa hangat, menyentuh hati, dan menembus jiwa. Elang putih perlahan membuka matanya. Dari tubuhnya, cahaya lembut mulai keluar, membungkus luka-luka di sayapnya. Bulu-bulunya berdiri, berkilau seperti salju yang disinari matahari. Lisa menoleh, matanya membesar, napasnya tertahan. Elang, bisiknya. Suara itu kembali terdengar, kali ini bukan hanya di dalam hati Lisa, tetapi menggema ke seluruh lapangan desa. Waktuku tak banyak. Namun ketulusanmu telah memanggil hukum langit. Angin berhenti mendadak. Hening menyelimuti desa. Bahkan tangis bayi dan lolongan anjing lenyap seketika. Cahaya dari tubuh elang putih semakin terang, hingga warga harus menutup mata. Dalam kilau itu, tubuh elang perlahan membesar, sayapnya terbentang lebar, menutupi langit desa. Luka-lukanya menghilang, digantikan cahaya murni yang berdenyut seperti jantung hidup. Lisa terjatuh berlutut, air mata mengalir tanpa bisa ia cegah. Ia bukan menangis karena takut, melainkan karena merasakan sesuatu yang begitu agung, begitu suci, dan begitu indah. Tanah di lapangan desa mulai retak lebih lebar. Namun bukan kehancuran yang muncul. Dari retakan itu, air jernih memancar deras, membentuk mata air baru yang belum pernah ada sebelumnya. Airnya bening, berkilau seperti kristal. Seorang ibu tua yang lumpuh sejak bertahun-tahun terpercik air itu. Ia menjerit, lalu berdiri. Kakinya yang selama ini tak mampu digerakkan, kini kembali kuat. Tangis dan teriakan tak percaya menggema. Di sudut lain, seorang anak yang sejak lahir buta menatap ke langit. Ibu, aku bisa melihat. Satu persatu keajaiban terjadi, seperti aliran cahaya yang menyapu seluruh desa. Penyakit lenyap. Luka sembuh. Tanaman kering menghijau dalam sekejap. Warga desa berlutut, menangis, memohon ampun. Surya mundur dengan wajah pucat pasi. Senjatanya jatuh dari tangan. Tubuhnya gemetar, lalu ia tersungkur ke tanah, seakan seluruh kesombongannya dicabut paksa dari jiwanya. Elang putih. Penjaga langit, gumam seseorang dengan suara bergetar. Cahaya itu akhirnya meredup perlahan. Tubuh elang kembali mengecil, namun kini ia berdiri gagah dengan sayap terbentang. Matanya menatap Lisa dengan penuh kasih, bukan seperti makhluk kepada manusia, melainkan seperti penjaga kepada jiwa terpilih. Lisa, katanya lembut, keajaiban ini bukan karena kekuatanku, melainkan karena hatimu.
Lisa menggeleng, menangis. Aku hanya ingin menolong, aku tidak ingin siapapun terluka. Elang putih mendekat, menyentuhkan ujung sayapnya ke dahi Lisa. Hangat. Damai. Seolah seluruh luka batin yang selama ini ia simpan, kesepian, hinaan, rasa tak berharga, lenyap begitu saja. Dan itulah sebabnya kau dipilih. Langit perlahan cerah. Awan hitam terbelah, membiarkan sinar matahari keemasan turun tepat di atas Lisa dan elang putih. Desa yang tadi dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi tempat penuh harapan. Tak seorang pun berani berbicara. Semua mata tertuju pada gadis desa yang dulu mereka hina, kini berdiri sebagai saksi keajaiban terbesar yang pernah mereka lihat seumur hidup. Di kejauhan, suara burung-burung kembali terdengar. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kehidupan baru. Keajaiban besar telah terjadi. Dan tak seorang pun di desa itu akan pernah melupakan hari ketika langit turun menyentuh bumi, karena ketulusan seorang gadis bernama Lisa. Pagi itu, desa terbangun dalam keheningan yang asing. Bukan keheningan yang menakutkan, melainkan sunyi yang terasa suci, seolah semesta baru saja menarik napas panjang setelah melepas beban berat bertahun-tahun. Kabut tipis menyelimuti ladang. Mata air baru yang muncul di lapangan desa mengalir jernih, memantulkan cahaya matahari pagi. Burung-burung beterbangan rendah, berkicau lebih merdu dari biasanya. Lisa berdiri di tepi mata air itu, memandangi bayangannya sendiri. Wajahnya tampak sama, sederhana, tanpa perhiasan, namun sorot matanya berbeda. Ada kedewasaan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di belakangnya, warga desa berkumpul perlahan. Tak ada lagi teriakan, tak ada cercaan. Mereka datang dengan kepala tertunduk. Seorang lelaki tua melangkah maju. Dialah yang dulu paling sering menghina Lisa karena kemiskinannya. Tangannya gemetar saat ia berbicara. Lisa, kami salah. Kata-kata itu terdengar berat, seperti harus digali dari kedalaman rasa bersalah yang lama terkubur. Satu persatu warga mengikuti, berlutut di hadapan gadis yang selama ini mereka pandang rendah. Air mata jatuh membasahi tanah. Kami menuduhmu, ujar seorang ibu sambil terisak. Kami membencimu tanpa tahu kebenaran, sambung yang lain. Kami hampir membunuh keajaiban yang menyelamatkan kami. Lisa menoleh. Hatinya bergetar. Ia ingin marah, ingin mengingat semua luka, semua hinaan, semua hari ketika ia pulang dengan hati hancur. Namun yang muncul justru rasa iba. Aku tidak menyimpan dendam, ucap Lisa pelan. Aku hanya ingin desa ini baik-baik saja. Kata-kata itu membuat tangis warga pecah semakin keras. Di kejauhan, di tepi hutan, elang putih berdiri di atas batu besar, menatap desa dengan tenang. Sayapnya kini telah pulih sepenuhnya, bulu-bulunya bersinar lembut di bawah matahari pagi. Lisa melangkah mendekat ke arahnya. Jadi, kau akan pergi? Tanya Lisa lirih, meski jawabannya telah ia ketahui. Elang putih menundukkan kepala. Angin berhembus lembut, membawa suara yang kini hanya bisa didengar oleh Lisa. Setiap penjaga punya waktunya. Tugasku di sini telah selesai. Lisa menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Elang itu bukan hanya makhluk yang ia tolong, ia telah menjadi sahabat, pelindung, bahkan keluarga yang tak pernah ia miliki. Aku takut, bisik Lisa. Bagaimana jika suatu hari desa ini kembali serakah? Bagaimana jika mereka melupakan semua ini? Elang putih mengembangkan sayapnya sedikit, memancarkan cahaya lembut. Keajaiban bukanlah cahaya dari langit,
katanya. Keajaiban adalah hati yang mau berubah. Ia kemudian mencabut satu helai bulu dari dadanya. Bulu itu melayang perlahan, jatuh ke telapak tangan Lisa. Hangat, berdenyut seperti hidup. Selama kau menjaga ketulusanmu, desa ini akan tetap berada dalam lindungan. Lisa menggenggam bulu itu erat-erat. Air matanya jatuh, membasahi cahaya putih di telapak tangannya. Warga desa menyaksikan dalam diam. Tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, ini adalah momen perpisahan yang sakral. Elang putih perlahan naik ke udara. Sayapnya mengepak, menciptakan hembusan angin lembut yang menyapu wajah-wajah warga desa. Tak ada ketakutan. Hanya rasa haru. Saat elang itu semakin tinggi, sinar matahari memantul dari bulu-bulunya, menciptakan pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Lisa mengangkat wajahnya. "Terima kasih," ucapnya dengan suara bergetar. "Aku tak akan melupakanmu." Elang putih berhenti sejenak di udara, menoleh, lalu mengeluarkan suara panggilan panjang, suara yang bukan sekadar suara burung, melainkan janji dari langit. Kemudian, ia terbang semakin tinggi, berubah menjadi titik cahaya, lalu menyatu dengan langit biru yang luas. Beberapa warga bersujud. Beberapa menangis. Beberapa hanya menatap kosong, berusaha menyimpan momen itu di hati mereka selamanya. Hari-hari berikutnya, desa berubah perlahan. Tak ada lagi perburuan liar. Tak ada lagi keserakahan. Tak ada lagi gadis yang dihina karena miskin. Lisa kini dihormati, namun ia menolak dipuja. Ia tetap bekerja di ladang, tetap membantu siapapun yang membutuhkan. Bedanya, kini setiap langkahnya disertai rasa hormat dan kasih dari orang-orang di sekitarnya. Mata air di lapangan desa diberi nama sumber cahaya. Anak-anak sering berkumpul di sekitarnya, mendengarkan cerita tentang hari ketika langit turun ke bumi dan seekor elang putih menyelamatkan mereka semua. Pada suatu senja, Lisa berdiri sendiri di ladang. Angin berhembus pelan. Ia mengangkat kepala, dan sejenak, ia melihat bayangan sayap putih melintas di langit. Lisa tersenyum. Ia tahu, meski tak lagi terlihat, penjaga itu tak pernah benar-benar pergi. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Musim berganti, hujan turun teratur, dan matahari bersinar hangat di atas desa yang kini jauh berbeda dari masa lalunya. Desa itu tak lagi dikenal sebagai desa miskin di kaki pegunungan. Ladang-ladang menguning oleh padi yang subur, sungai mengalir tenang tanpa pernah kering, dan wajah-wajah penduduknya dipenuhi senyum yang dulu jarang terlihat. Di tengah semua perubahan itu, Lisa tetaplah Lisa. Ia tidak mengenakan pakaian indah, tidak tinggal di rumah besar, dan tidak meminta penghormatan apapun. Setiap pagi, ia masih menyusuri ladang, membantu menanam, memanen, dan menimba air dari mata air yang kini dijaga bersama. Namun satu hal tak pernah sama lagi. Cara orang-orang memandangnya. Tak ada lagi tatapan meremehkan. Tak ada lagi bisik-bisik hinaan. Yang ada hanyalah rasa hormat dan rasa syukur. Anak-anak sering mengikuti Lisa kemanapun ia pergi. Mereka duduk mengelilinginya saat senja, meminta cerita yang sama berulang kali. "Kak Lisa," tanya seorang bocah, "benarkah elang putih itu makhluk dari langit?" Lisa tersenyum lembut. Ia memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan. "Ia bukan sekadar dari langit," jawabnya pelan. "Ia datang karena hati manusia memanggilnya." Anak-anak itu terdiam, belum sepenuhnya mengerti, namun merasakan kehangatan dalam kata-kata itu. Di rumah kecilnya, Ibu Lisa kini hidup sehat.
Ia sering menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena tak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang dulu sering menangis kelaparan kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Langit benar-benar menjaga anak ibu, ucap sang ibu suatu malam. Lisa menggenggam tangan ibunya. Langit hanya menunjukkan jalan, Bu. Manusia yang memilih melangkah. Suatu hari, bertahun-tahun setelah peristiwa Elang Putih, desa kembali menghadapi ujian. Hujan tak turun selama berminggu-minggu. Tanah mulai retak, dan kekhawatiran perlahan muncul di wajah penduduk. Dulu, mereka mungkin akan panik, saling menyalahkan, atau kembali pada keserakahan lama. Namun kali ini berbeda. Atas saran Lisa, warga berkumpul, berdoa bersama, dan berbagi air dengan adil. Tak ada yang menimbun, tak ada yang merasa paling berhak. Pada malam ketujuh, ketika semua orang tertidur dengan hati pasrah, Lisa terbangun oleh hembusan angin lembut yang masuk lewat jendela. Ia bangkit dan melangkah keluar rumah. Langit malam dipenuhi bintang. Bulan bersinar terang. Dan di kejauhan, di atas pegunungan, Lisa melihatnya. Bayangan sayap putih. Tak sebesar dulu. Tak menyilaukan. Namun cukup jelas untuk membuat jantung Lisa bergetar. Elang, bisiknya. Tak ada suara yang menjawab. Namun angin membawa aroma yang ia kenal, aroma damai yang dulu menyelamatkan hidupnya. Lisa tersenyum, menunduk, dan menutup mata sejenak. Keesokan paginya, hujan turun perlahan. Tidak deras. Tidak menakutkan. Hujan yang menenangkan, menyirami tanah dengan penuh kasih, seolah langit berkata, "Aku masih di sini." Tahun demi tahun berlalu. Lisa tumbuh menjadi perempuan dewasa yang bijaksana. Banyak orang dari desa lain datang meminta nasihat. Namun ia tak pernah mengaku memiliki kekuatan apapun. "Aku hanya pernah memilih untuk menolong," jawabnya setiap kali ditanya rahasianya. Di usia senjanya, Lisa sering duduk di tepi mata air, sumber cahaya. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tetap jernih. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Lisa merasakan sesuatu yang berbeda. Angin berhembus lebih hangat. Langit memancarkan warna yang tak biasa, putih keemasan, seperti hari ketika keajaiban pertama terjadi. Lisa berdiri perlahan. Ia melihat ke langit dan tersenyum. "Sudah waktunya," bisiknya, tanpa rasa takut. Warga desa menemukan Lisa keesokan paginya, duduk tenang di tepi mata air, wajahnya damai, seolah tertidur. Tak ada tanda sakit. Tak ada penderitaan. Hanya senyum kecil di bibirnya. Saat mereka mengangkat tubuh Lisa, seekor elang putih kecil terbang rendah di atas desa, berputar sekali, lalu terbang tinggi ke langit. Tak seorang pun menangis histeris. Kesedihan ada, namun lebih kuat adalah rasa syukur. Lisa dimakamkan di dekat mata air yang dulu menjadi saksi keajaiban. Hingga hari ini, airnya tak pernah kering. Orang-orang berkata, pada malam tertentu, jika seseorang datang dengan hati tulus dan menatap langit dengan penuh harap, mereka akan melihat bayangan sayap putih melintas dan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Legenda tentang gadis desa dan elang putih pun hidup selamanya. Bukan sebagai dongeng tentang makhluk ajaib, melainkan sebagai pengingat bahwa keajaiban terbesar di dunia adalah hati manusia yang tetap baik di tengah dunia yang sering lupa caranya mencintai. Tamat.